Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan belajar tentang estimasi dan interval kepercayaan. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama tentang titik estimasi, kemudian yang kedua adalah interval kepercayaan. Nah, yang pertama adalah untuk titik estimasi. Jadi titik estimasi itu merupakan suatu nilai tunggal yang digunakan untuk memperkirakan atau mengestimasi nilai parameter dari suatu populasi. Contohnya adalah misalkan turis merupakan sebuah sumber pendapatan untuk suatu wilayah. Nah, misalkan daerah tersebut ingin mengetahui rata-rata lama turis berkunjung ke daerah tersebut, kita akan sangat sulit untuk menanyakan kepada semua turis yang datang. Oleh karena itu, kita akan mengambil sampel misalkan 500 turis secara acak. Kemudian kita akan tanyakan lama mereka berkunjung pada daerah tersebut. Nah, dari situ kita akan mendapatkan jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan oleh 500 sampel turis tersebut merupakan yang merupakan estimasi dari parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, biasanya untuk titik estimasi kita mengenal istilah mu ya. Mu itu nilai estimasi. Titik estimasinya adalah X bar. Kemudian nanti itu ada juga untuk proporsi ya. P biasanya kita estimasi dengan P. Kemudian nanti ada istilah sigma kita estimasi dengan S. S itu standar deviasi untuk sampel. Jadi kan teman-teman sudah pelajari bukti X barnya berapa X bar. Ada yang teman-teman diminta untuk mencari rata-rata populasi itu mu, kemudian rata-rata sampel atau X bar gitu. Nah, X bar itu merupakan titik estimasi untuk mu sendiri. Kemudian berikutnya adalah interval kepercayaan. Nah, istilahnya itu confidence interval. Nah, definisinya adalah suatu rentang nilai di mana nilai suatu parameter itu dipercaya berada pada interval tersebut. Nah, pada intinya interval kepercayaan itu merupakan estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval tersebut sebagai batas kepercayaan. Nah, biasanya tingkat kepercayaan itu diartikan itu nilai peluang 1 min alfa yang terkait dengan tingkat kepercayaan. Dan biasanya tulis dalam bentuk persentase. Misalkan untuk tingkat signifikan, alfanya 0,05, maka tingkat kepercayaan 1 min 0,05 adalah 0,95. Kalau dipersentasekan sama dengan 95%. Nah, pada praktiknya itu tingkat kepercayaan dilakukan sebelum estimasi dilakukan. Jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90%, itu dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tersebut ingin agar 90% yakin bahwa rata-rata dari populasi tersebut termuat dalam interval yang diperolehnya. Jadi itu maksud dari level of confidence misalnya 90%. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang menentukan lebar interval kepercayaan untuk sebuah min, untuk suatu min gitu ya. Yang pertama adalah jumlah observasi dalam sampel. Ini dilambangkan biasanya dengan N. Kemudian yang kedua adalah variabilitas dalam populasi, biasanya diperkirakan dengan standar sampel gitu ya, standar deviasi. Di sini biasanya dilambangkan dengan S. Teman-teman sudah biasa menggunakan istilah-istilah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yang menentukan lagi adalah tingkat kepercayaannya gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan batas kepercayaan gitu, batas bawahnya? Jika standar deviasi populasinya diketahui, nah kita menggunakan distribusi Z. Nah, di sini kita rumusnya adalah X bar plus minus Z kali sigma per akar N. Sigmanya itu standar deviasi, Z-nya itu untuk nilai Z-nya, kemudian X bar-nya itu rata-rata gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau seandainya standar populasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan distribusi T. Nah, ini rumusnya ada di rumus 9 strip 2 ini. Nah, berikutnya adalah interval estimasi untuk beberapa tingkat kepercayaan. Ini
apa namanya nilai umum ya untuk tingkat kepercayaan 90% adalah 1,645, 90% 1,96, 99% 2,575. Dan ini untuk apa namanya nilai Z-nya untuk yang 80%, 94%, 96%. Nah, sehingga 90%, 95, 99. Nah, kalau 80, 94 sampai 96 adalah seperti ini. Nah, ini adalah biasanya kalau di soal kita diminta untuk menentukan nilai Z-nya gitu. Misalkan untuk level confidence-nya 94%, maka nilai 1,88. Nah, peluangnya 5,4699. Nah, ini adalah seperti yang tadi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya nilai peluangnya misalkan 0,475 gitu, maka di sini nilainya adalah 1,96. Jadi kebalikan dari kemarin. Kalau kemarin kita kan kita punya nilai Z-nya gitu. Kita punya nilai Z-nya, kita diminta untuk menentukan peluangnya. Sekarang kebalikannya gitu. Jadi kita punya nilai peluangnya, nilai Z-nya berapa gitu. Jadi kebalikan dari kemarin, kita bacanya itu kita cari yang angka di dalam yang paling dekat dengan nilai peluang yang kita yang kita cari gitu. Nanti baru dicari nilai Z-nya ke atas sama ke yang ke samping itu 2 digit pertama, kemudian yang di bagian atasnya digit terakhir. Nah, ini adalah untuk distribusi T. Jadi distribusi T itu sama dengan distribusi Z, hampir sama bentuknya dengan memang sama untuk secara bentuk gitu. Nah, ini adalah karakteristik atau sifat dari distribusi T. Nah, jadi distribusi T itu sama dengan serupa dengan distribusi Z gitu, dengan min-nya 0 dan simetris berbentuk lonceng. Jadi seperti yang tadi, ini berbentuk lonceng sama dengan distribusi Z. Kemudian bentuk distribusi T ini tergantung pada ukuran sampel. Jadi distribusi adalah kumpulan keluarga distribusi dan perbedaan satu dengan yang lainnya tergantung pada ukuran sampelnya. Gitu. Jadi dia tidak punya keluarga distribusi seperti yang seperti yang tadi yang ada di distribusi Z. Kemudian pada ukuran sampel yang kecil, biasanya kerucungannya berbentuk distribusi T kurang dibandingkan dengan distribusi Z. Dan jika meningkat ukuran sampelnya mendekati 30, maka bentuknya semakin mendekati bentuk distribusi T. Nah, rumus distribusi T ini dapat dilihat pada rumus tersebut. Nah, seperti di sini, dia kalau seandainya ukuran sampelnya lebih besar, gitu, maka akan hampir mendekati dengan ukuran bentuk distribusi Z. Oke, ini istilahnya. Ini untuk nilai Z dan T untuk tingkat kepercayaan 95%, teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa gitu ya. Kalau yang distribusi T itu agak melebar gitu ya, agak melebar, sedangkan dia untuk nilai Z-nya lebih meruncing. Nah, kalau untuk distribusi Z dengan peluangnya itu adalah di sini 90, tingkat kepercayaan 95%, dia nilainya adalah sekian. Untuk nilai Z untuk 96, sedangkan untuk nilai T-nya adalah 2,776. Nah, di sini jika kita ingin menghitung gitu ya, kapan kita menggunakan distribusi Z atau kapan kita menggunakan distribusi T. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu mengasumsikan dulu bahwa populasi tersebut berdistribusi normal. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mengecek apakah standar deviasinya diketahui atau tidak diketahui. Nah, kalau standar deviasinya diketahui, maka kita menggunakan distribusi Z. Tetapi jika distribusi standar deviasi populasi yang tidak diketahui, maka kita menggunakan distribusi T. Nah, ini adalah contohnya jadi suatu asosiasi manajemen Amerika ingin mendapatkan informasi tentang pendapatan manajer toko di suatu industri gitu. Nah, sampel acak diambil pada 256 manajer, jadi menunjukkan bahwa rata-rata sampelnya 45.420 US dollar. Kemudian pangan bakunya adalah 2050. Kemudian asosiasi menginginkan jawaban-jawaban berikut. Yang pertama adalah berapa sih rata-rata populasinya. Kemudian yang kedua itu berapa kisaran wajar gitu, yang rentang yang wajar untuk rata-rata populasi. Kemudian ketiga, bagaimana interpretasinya. Nah, untuk yang pertama adalah berapa sih rata-rata populasinya gitu. Nah, rata-rata populasinya adalah seperti yang tadi kita ketahui bahwa 45.420 itu rata-rata dari populasi.
gitu ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa, mohon maaf, rata-rata sampelnya itu adalah 45.420. Oleh karena itu perkiraan terbaik untuk populasi yang tidak diketahui adalah jadi rata-rata sampel 45.420 ini adalah perkiraan titik dari min populasi yang tidak diketahui. Jadi ini adalah perkiraannya gitu. Nah, kemudian berapa kisaran nilai yang wajar? Nah, ini kita masukkan saja ke rumus yang tadi kita kan, karena dia jumlahnya besar ya, lebih dari sama dengan 30, biasanya kita bisa menggunakan, dan itu sudah diketahui standar deviasi populasinya tadi ya 45 berapa 2000-an sekian, maka kita menggunakan distribusi Z. Nah, distribusi Z ini kita masukkan gitu ya, X bar plus minus Z kali sigma per akar N. Nah, X barnya ini kita masukkan 45.420, tadi kita menggunakan 95% dengan kepercayaan, maka nilainya adalah 1,96. Nah, deviasinya 2050, kemudian akar N-nya 256. Sehingga diperoleh 45.420 plus minus 251. Jadi kalau batas bawahnya itu 45.420 kurang 251, maka batas atasnya 45.420 ditambah 251. Nah, kemudian interpretasinya bagaimana? Untuk interpretasinya, jadi misalkan kita memiliki banyak sampel 256 miliar toko. Nah, kemungkinan beberapa ratus atau beberapa untuk setiap sampel tersebut, kita dapat menentukan apa dengan tingkat kepercayaan 95% gitu, kita bisa kira-kira itu terkandung dalam yang yang 256 itu, sedangkan 5%-nya di luar dari hal tersebut. Nah, jadi kalau secara kasarnya itu dengan nilai yang kita berada pada interval yang 90% itu, jadi 95% ini dipercaya yakin gitu kalau seandainya rata-rata populasinya itu ada di interval tersebut, sedangkan yang 5%-nya tidak ada gitu. Nah, ilustrasinya teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Nah, di sini untuk yang X1 bar yang pertama, dia interval apa rata-rata populasinya ada di sini ya, di interval tersebut masih ada di sini. Kemudian yang X2 bar juga masih ada, X3 bar juga masih ada, X4 barnya juga masih ada, X6 barnya juga masih ada ya, new-nya masih di sini. Nah, X5 barnya saja yang tidak ditahu. Jadi 5%-nya saja dari ini yang tidak berada pada interval tersebut. Nah, ini interpretasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana jika contohnya itu N lebih dari 30 gitu ya. Biasanya ini untuk yang distribusi T gitu ya, distribusi T di mana standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Nah, di sini kita punya 4 kelas gitu ya, 4 kelas gitu. Diambil sampel 40 siswa yang mendapatkan nilai matematika dan 40 siswa tersebut adalah sebagai berikut nilainya. Dan kita akan melakukan estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90%. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi ya. Ini dengan menggunakan level 90%, set value tadi 1,645 di tabel yang sebelumnya kita sudah pelajari. Ini kita masukkan pada rumus tersebut gitu ya. Sebelumnya kita harus cari dulu rata-ratanya berapa gitu. Di sini misalnya kita ketemu rata-ratanya 48,88. Kemudian standar deviasi sampelnya kita hitung dari yang tadi dengan menggunakan rumus yang standar deviasi ketika awal teman-teman pelajari gitu ya di sebelum UTS. Teman-teman hitung gitu, misalkan dapat 7,8, yang di sini dikurangi, maka yang di sini adalah ditambah seperti itu, maka akan ketemu interval kepercayaan atau batas bawahnya seperti itu. Nah, untuk N yang kurang dari sama dengan 30. Nah, di sini ini suatu produsen ban yang ingin menyelidiki umur tapak bannya gitu ya. Sampel diambil 10 ban, didorong sejauh 50.000 mil. Jadi di sini diperoleh gitu ya sampel rata-rata 0,32 inci dari tapak yang tersisa, sedangkan standar deviasinya adalah 0,09 inci. Nah, di sini kita dengan kepercayaan 90% untuk rata-rata populasi. Pertanyaannya adalah apakah masuk akal bagi pabrik untuk menyimpulkan setelah 50.000 mil populasi rata-rata jumlah tapak yang tersisa adalah 0,3 inci. Jadi kita di sini maksudnya adalah kita menentukan interval kepercayaannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk
memulai, kita asumsikan dulu bahwa distribusinya populasi adalah berdistribusi normal seperti asumsi yang kita jabarkan pada diagram yang tadi. Kemudian berikutnya adalah kita tadi sudah mengetahui bahwa standar deviasinya 0,09 inci ya, maka kita menggunakan yang tadi ini karena populasi, karena ini adalah populasi dari sampel gitu ya, kita masukkan ke rumus ini. Nah kemudian nilai T-nya berapa, untuk kita udah ketemu yang ininya ya, 0,32 tadi seperti yang sudah ada di soal. Kemudian nilai S-nya juga sudah ada gitu, N-nya sudah ada gitu, N-nya itu ada berapa tadi, ada 10 ban ya, ada 10 ban. Kemudian nah T-nya ini berapa gitu. Kita punya yang kita ketahui hanya tingkat kepercayaannya saja 95%. Nah, ini di distribusi T teman-teman bisa lihat ya, distribusi T seperti ini bentuknya tabelnya. Di sini 95%, kemudian nah DF ini ada degrees of freedom, derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini rumusnya adalah N-1. Tapi ini tidak berlaku untuk semuanya, jadi hanya ini untuk yang satu sampel ya. Nanti kalau 2 sampel akan berbeda lagi rumus DF-nya, akan berbeda lagi rumus degrees of freedom-nya. Nah, untuk yang kasus ini, kita rumus degrees of freedom-nya adalah N-1, N-nya adalah 10, maka DF-nya adalah N-1, 10 1 adalah 9. Tarik ke sini, ini 95%, maka nilainya adalah 2,262. Nah, itu adalah nilai dari T-nya. Nah, sehingga nanti diperoleh seperti ini, sama dengan yang tadi kita menggunakan yang Z, seperti ini. Nah, di sini titik akhir dari interval kepercayaan 0,256 dan 0,384. Nah, di sini kalau ditambahkan ada, kalau dikurangi gitu ya, 0,256 dan kalau ditambahkan adalah 0,064, 0,384 gitu ya, seperti itu. Nah, intinya berarti dia kan tidak, nah, titik akhir interval kepercayaan ini 0,256 dan 0,384, berarti kan 0,3 itu masih termuat di dalam yang interval tersebut. Jadi itu jadi bisa disimpulkan seperti dugaan yang pertama tadi. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.